Di sini ada zodiak Virgo yang ada di Madiun, seorang wanita nenek-nenek berumur 43 tahun yang disiksa oleh cucunya sendiri berumur 10 tahun. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Macan yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu, matur nembah nuwun, semua berkat dari doa-doa kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, para subscribernya Pintu Misteri yang selalu mengiringi Pintu Misteri sampai saat ini, membantu Pintu Misteri terus berkembang. Doa terbaik dari Mas Jawir dan juga Kim Macan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton dan para subscribernya Pintu Misteri, semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, dipanjangkan umurnya. Begitu pula doa terbaik dari Mas Jawir dan Kim Macan untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Kim Macan yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi di kolom komentarnya Pintu Misteri. Terima kasih banyak untuk semua saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Kim Macan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Gitu nggak Ki ya? Wah, terima kasih banyak untuk saudara tak terlihat semuanya. Kalau begitu ini saatnya Kim Macan akan berbagi doa terbaiknya untuk kakak-kakak semuanya, para penonton nipun Pintu Misteri dengan dupa semesta. Nah, tenggih. Dupa semesta ini kakak-kakak para penonton di Pintu Misteri bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan juga admin 3 apabila menginginkan dupa semesta mediatnya Kim Macan. Nah, namun kembali lagi, jika menginginkan melalui admin 1 dan admin 2 harus lolos seleksi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya untuk mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana dengan menggunakan dupa semesta ini. Semoga saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mendapatkan permasalahan akan mendapatkan pertolongan, mukjizat, keberuntungan untuk beberapa hari ke depan, bisa menyelesaikan permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah lelah, saya tidak akan pernah bosan, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik.
dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskan dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan ketenangan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana dengan menggunakan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Amin. 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 Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan telah mengumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang hebat di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik dalam kehidupan kalian. Amin ya Allah. Begitu juga kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah salahkan takdir kalau dalam kehidupan kalian selalu mendapat kesialan. Karena apa? Karena hasil dari perbuatan kalian, lisan kalian. Ya, tulisan di situ. Itulah yang membuat selalu hari demi hari mendapatkan kesialan jauh dari keberuntungan. Hindarkan dari perbuatan-perbuatan negatif. Jangan pernah capek menjadi orang baik. Ya, aminkanlah doa-doa orang yang sedang ada di kolom komentar Pintu Misteri. Karena apa? Aminan dari kalian itu, doa orang yang kalian aminkan itu akan berbalik baik kepada kalian juga. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri bisa bermanfaat buat orang banyak di luar sana. Amin. Dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Iya, ini yang lebih penting. Ya, mungkin subscriber lama sudah mengetahui, tapi untuk subscriber baru mungkin belum mengetahui. Di kolom komentar Pintu Misteri, walaupun alhamdulillah ya, penonton Pintu Misteri sedikit, tapi kalian bisa lihat di kolom komentarnya banyak sekali, sampai ribuan. Karena apa? Di kolom komentar Pintu Misteri itu bukan hanya bangsa manusia saja. Saya tegaskan lagi, bukan hanya bangsa manusia saja. Karena ada saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral yang alam semesta utus, mengirimkan mereka ke kolom komentar Pintu Misteri dengan bertujuan untuk menilai aura positif dari manusia. Ya, jadi kalau kalian ingin melihat aura kalian, baik atau buruknya, ya, silakan memberanikan diri untuk mengetik, mendoakan di kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu bisa membantu kehidupan kalian saat ini. Apabila kehidupan kalian sedang titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, usaha hancur, dan juga kehidupan hancur lebur, kebahagiaan jauh, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Selagi kalian mempunyai aura positif itulah yang akan membantu kehidupan kalian nantinya dengan hal-hal yang baik, sehingga kalian bisa naik kembali. Amin ya Allah. Begitu juga kalau kalian
saat ini sedang mendapatkan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Jangan khawatir. Selagi kalian memiliki aura positif itu akan mengikis sedikit demi sedikit penyakitmu dan mengangkatnya. Jaga aura positif itu. Ya, jangan tanya sini situ. Beranikan diri saja. Coba lihat di kolom komentar Pintu Misteri. Karena tidak semua orang mempunyai aura positif. Pada saat kalian mempunyai aura positif, dengan melihat kolom komentar lebih dari 100, jaga. Dengan cara apa Ki Macan jaganya? Ya, jaga dengan hal-hal yang baik. Jaga emosi, tingkah laku, karakter, dan perkataan. Aura positif itu akan selalu mengelilingi kalian. Amin. Ya, dan juga saudara-saudara kita yang tak terlihat di bawah kolom komentar ini, dia mengaminkan. Saudara tak terlihat di 10 tempat yang selalu berpartisipasi mengaminkan doa-doa kalian di kolom komentar Pintu Misteri. Ya, jadi kalau ingin kalian saya Rogo Sukmo di sini, persyaratan cuma 3. Cukup like, komen, dan share. Ya. Kalau sudah like, usahakan komen, setelah komen share. Karena kebanyakan kalian sudah like, komen tapi lupa share. Ya, itu sayang sekali. Kalau sudah 3 itu, tunggu jatah untuk saya Rogo Sukmo. Karena Rogo Sukmo gratis. Iya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Virgo yang ada di Madiun. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Virgo di kota Madiun. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita, nenek-nenek, berumur 43 tahun, yang disiksa oleh cucunya sendiri berumur 10 tahun. Ya Allah. Iya, saya penasaran dengan kisah hidup zodiak Virgo yang saat ini dia menjadi posisi nenek. Iya, dia mempunyai 2 orang anak. Yang pertama wanita dan yang kedua laki-laki. Dan yang kedua-duanya sudah menikah. Dan ini cucu dari anak pertama, anak perempuannya. Ya. Anak cucunya ini berumur kurang lebih 10-11 tahun. Yang sangat nakal luar biasa. Ya. Dan juga sampai orang tuanya pun sudah angkat tangan. Karena kenakalannya. Ya, akhirnya dititipkanlah ke neneknya. Di tempat neneknya pun juga anak ini nakal. Mau minta apa harus dibeliin. Tidak mau tidak dibeliin, dia bisa pukul-pukul neneknya. Ngamuk. Dan juga pecah-pecahin barang. Ya ampun. Ya, di sini Virgo sudah like, komen, dan share sudah 2 bulan. Sudah kewalahan angkat tangan. Melambaikan tangan. Akhirnya Tuhan mengutus saya untuk Rogo Sukmo Virgo. Ya, saya masuk lebih dalam lagi dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Perlakuan dari anak cucunya ini ya, yang umur 10-11 tahun ini sangat di luar nalar ya. Dia sampai memukul neneknya. Ya Allah. Sampai berbahasa kasar, Ya ampun. menendang di depan orang banyak. Dan perlakuan itu juga dilakukan kepada orang tuanya. Ya. Dan ternyata anak ini anak semata wayang dari pernikahan anaknya yang perempuan yang pertama nih Gung. Ya. Yang ternyata dahulu anak ini adalah reinkarnasi dari masa lalu kehidupan kelam anaknya. Yang mana anak pertamanya ini dulu hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah, dan sehingga di umur 7 bulan atau 8 bulan digugurkan paksa. Pertama dengan menggunakan dukun beranak untuk mematikan si jabang bayi. Setelah jabang bayi mati, dia lari ke dokter untuk menguret. Dikuret. Dan setelah itu janinnya setelah
acak-acakan semua, ya terpotong-potong-potong, tidak utuh, dilempar di tong sampah. Ya ampun. Dan di tong sampah itu diobrak-abrik oleh anjing. Ya ampun. Dan tidak tersisa. Yes, itulah roh yang ada di janin yang kemarin, yang Tuhan utus, Tuhan titipkan kepada bayi itu, dan akhirnya dibesarkan, dibunuh, dibunuh, dengan secara Ya, sadar karena malu dengan keluarga dan tetangga. Akhirnya bayi tidak bersalah itu hilang nyawanya. Dan Sadis Tuhan berkehendak lain ternyata. Pada saat bayi itu sudah hilang, dan ibu kandungnya dan neneknya pun lega. Oh, berarti neneknya juga tahu Yes. proses dari pengguguran. Jadi ini. ada lingkaran itu semuanya. Nah, aku. Pada saat itu bapaknya sudah meninggal. Oh, Cuman ada ibunya si Virgo ini si ibunya si Virgo dan anak perempuannya sama si Virgo. sama si Virgo. Sebenarnya rasa dihantuin itu sudah ada semenjak pengguguran. Oh, merasa Dan bersalah. akhirnya si anak perempuannya ini di 4 tahun kemudian dia menikah. Dan menikah langsung hamil. Nah, gue. Dia hamil kurang lebih 1 minggu. Pas dia tes hamil, reinkarnasi Tuhan titipkan Nah, gue. ke anak tersebut. Nah, gue lo dengerin ini untuk semuanya ya, dengerin ya. Akhirnya anak itu balas dendam Nah. atas perlakuannya pada saat di 4 tahun lalu. Nah, gue dengerin makanya. Dan akhirnya ya, saya coba untuk Rogo Sukmo di dalam mimpi si Virgo, Virgo. neneknya ini. nenek dari anak yang nakal itu. Jen. Saya masuk, ya, dan dia sedang dikejar-kejar oleh cucunya Nah, dengan menggunakan parang untuk Mencabik-cabik. mencabik-cabik. Lari kemana dikejar, dikejar ya ampun. lari kemana dikejar, seperti mau membunuh. Nah, gini ku balas Dan dendam akhirnya saya berhentikan dua-duanya. dua-duanya. Dan si Virgo saya bilang, duduk dan renungkan. Apa yang kau lakukan di 4 tahun yang lalu, mencoba cabik anak ini. Apakah kau pernah mencoba cabik seorang calon bayi? Tidak pernah, Kimacan. Lali. Saya tidak pernah melakukan itu. Lali Mana pasti. tega saya. Oh iya. Apakah pernah kau mempunyai anak yang sedang hamil di luar nikah, Terus kau karena si laki-laki yang tidak bertanggung jawab, akhirnya kau membunuh anak dalam kandungan anakmu sendiri di 4 tahun yang lalu? Oh iya benar, Kimacan. Nah, gue. Apakah kamu pernah ke dokter untuk mengkiretnya dan kamu jual ini itu untuk menutupin kedok dari anakmu? Betul. Wah, Dan apakah kau benar pernah membuang jasad cabikan-cabikan hasil bayi, dari kuretan kau dokter. gulung pakai plastik warna merah, kau buang ke tong sampah, bukan tong sampah ya, tapi tempat pembuangan sampah umum, Oh, TPA. ya, kau buang? Apakah kau pernah Kimacan? Habis itu dia ngeraung. Alah, kasihan lo. Ya, inilah wujudnya. Tuh, gue dengerin Anak yang kau bunuh untuk menyelamatkan reputasi. keluargamu, Tuhan telah kirim lagi melalui reinkarnasi dengan cucu ini. Cucu ini tidak bersalah. Dia sedang menuntut haknya di masa lalu. Lalu apa yang harus saya lakukan, Kimacan? Saya benar-benar hilap, saya benar-benar tidak ada pilihan lagi. Ya, masih ada 3 bulan yang harus kau jalani melewati karma burukmu. Setelah itu, karma itu akan saya bantu untuk menetralisirkannya lagi. Baik, Kimacan, apapun karma yang harus saya jalani akan saya jalani.
Baiklah, jangan pernah merendahkan anak ini. Jangan pernah merasa tersiksa. Jangan pernah merasa teraniaya, karena itu belum apa-apa dibandingkan perilakumu dan anakmu di masa lalu, di 4 tahun yang lalu. Ya, setelah itu anak itu saya bangunkan lagi pada saat mimpi ya. Mau apa yang akan disampaikan? Saya belum puas menyiksa orang ini dan ibu saya supaya tidak melakukan hal-hal seperti ini lagi. Tuh, Nah, akhirnya saya bilang, silakan, asalkan jangan membunuh. 3 bulan saya berikan Untuk melampiaskan. kebebasan untuk melampiaskan semua sakit hati. Setelah 3 bulan tersebut, saya akan datang lagi untuk menetralisir ini semuanya. Apakah kau bersedia? Iya, saya bersedia. Tidak boleh membunuh. Dan tidak boleh membuat orang ini cacat. Tapi saya sakit hati. Tidak boleh. Cukup perilaku yang biasa saja. Dan mereka pun tahu. Ya. Tapi permintaan saya satu. Kata si anak tersebut. Kumpulkan ibuku ke sini. Untuk kasih tahu semuanya kalau saya bayi yang dibunuh dan dibuang, dimakan anjing sampai tidak tersisa. Dan saya bilang kepada si Virgo, apakah sanggup untuk menceritakan ini semua? Sanggup, Kimacan. Jalani. Setelah kau bangun dari tidur ini, telepon semuanya. Dan telepon suami dia saat ini. Kalau dia masih menerima, berarti masih bagus. Tapi kalau tidak menerima, itu sudah takdir. Akhirnya dipanggil besok. Dan besoknya dipanggil, dan anak itu duduk manis. Duduk manis, dikasih uang, dikasih mainan, duduk manis. Dan menceritakan, si Virgo menceritakan kepada anaknya dan di depan suaminya. Ya. Dia bilang, dia belum punya anak sebelumnya. Dan akhirnya suaminya tahu kalau sebelumnya dia sudah punya anak. Cerita masa lalu. Ya, cerita masa lalu. Dan yang kedua, kalau anak ini adalah reinkarnasi dari anakmu yang kita bunuh dulu. Jadi apa kata si anak ini? Ya, dulu kalian bisa lolos, tapi sekarang kalian tidak akan pernah bisa lolos. Itu yang dikatakan. Ya ampun, gue dengerin. Ya, tapi 3 bulan silakan jalani karma yang ada. Karma itu bukan hukuman, tapi pelajaran yang harus kalian pelajari. Karena kalau misalnya langsung saya putuskan karma itu, kalian tidak akan pernah rasanya belajar akan perbuatan masa lalu. Jadi Virgo, ya, 3 bulan saya akan datang untuk menetralisirnya. Nah selama ini ya, jalanilah apa yang Tuhan hukum secara nyata melalui cucumu. Ya, tendangan, pukulan, ya, omong kasar, itulah kata-kata yang kau ucapkan pada saat kau melempar jasad. Nah, kui ternyata tidak hanya itu aja, tapi memberikan upatan juga Yogi yo pada ya Allah. Pada saat hamil dia pura-pura jatuh. Pura-pura jatuh itu membuat si bayi itu seperti dipukul. Kui tuh. Terus kadang-kadang si ibunya gini maupun gugurin. Dia tidak bersalah sayang. Tuh, dengerin. Ya, yang ngebuat siapa? Yang harus jadi korban siapa? Kui lore. Itu ya, itulah. Jadi hati-hati untuk saudara-saudaraku di luar sana yang kalian lolos menutup aib karena kehamilan. Hati-hati, ada balas dendam dari roh-roh yang harusnya diutus oleh Tuhan untuk hidup ke dunia ini. Kalian hempaskan. Tuh, gue dengerin. Ya, walaupun mereka tidak berdaya karena dia seorang janin. Tapi rohnya kuat lebih dari itu. Jadi pelajaran kita dapat dari si Virgo, seorang nenek-nenek yang disiksa oleh cucunya sendiri akibat masa lalunya. Ini pembelajaran tuh. Jadi hati-hati ya.
Untuk kalian orang tua, ya, hadapi saja. Apa yang dilakukan anak-anakmu, hadapi. Tidak ada bapak, urus. Hadapi karena perbuatanmu. Ya, urus, jangan sampai kalian bunuh dan kalian buang. Ya, walaupun jasad itu kecil, kalian gali sudah tutup, kelar masalah. Tapi tidak sampai di sana. Masih ada lagi Jalanan. hal-hal yang harus kalian hadapi di balik itu semuanya. Tuh, dengerin ya. Makanya ini, dengan cerita ini Mas Jawir harapkan untuk kakak-kakak semuanya, mohon maaf ya kalau kalian memang belum siap untuk segala sesuatunya. Ya lebih baik nggak usah mau enak-enaknya. Tapi kalau kalian siap ya silahkan. Tapi kalau kalian pacarannya dengan cara bebas, ya risikonya ya pasti akan seperti itu. Ya, kalau sudah resiko seperti itu ya kalian harus bertanggung jawab. Kalau lelaki tidak mau bertanggung jawab ya jangan sampai kalian kubur, karena janin bayi yang ada di kandungan itu tidak bersalah. Yang bersalah itu perbuatan kalian. Kenapa kalian berbuat seperti itu? Ya. Kok giliran dapat sesuatu hasil seperti itu tidak mau bertanggung jawab? Dengan menganggap, dengan membunuh, menghilangkan, kemudian bebas perkara. Oh, tidak semudah itu hukum Tuhan itu. Ya. Ini Mas Jawir ingatkan, makanya kalau seandainya kalian belum mampu, belum siap untuk hal anak, yo pacaran biasa-biasa saja, wajar-wajar saja, ya. Ingat ini ceritanya ini tadi, cucunya si Virgo, anaknya si Virgo, pacaran kurang apa menyerahkan segalanya, giliran punya anak, lakinya pergi kan? Ya. Semoga saja ini penontonnya Pintu Misteri tersadar sehingga bisa memilih lelaki itu yang tepat. Ya, berpacarannya itu yang wajar-wajar saja, ndak usah aneh-aneh ya. Kalau mau yang aneh-aneh ya harus tahu resikonya. Jangan sampai membunuh atau menggugurkan. Yo, dosa lu. Nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak yang akan naik daun di akhir bulan Desember 2023. Jadi saya ingat juga salah satu pengguna media saya, kalau tidak salah itu Parfum Sang Jagat. Onje. Ya. Dia kabur, dia asli Bandung. Ya, dia hamil karena suaminya pacarnya tidak mau bertanggung jawab dan keluarganya malu, mau digugurin. Dia akhirnya pergi ke Jakarta untuk membesarkan si anak ini. Ya Allah, bagus. Ya, akhirnya sekarang anaknya ya apa ya? Yang kecil Menjadi casting iklan itu loh. Dia ya casting iklan yang iklan susu, iklan Pampers. Nah, kita tidak tahu ternyata anak itu bisa mengangkat derajat orang tuanya. Dan akhirnya sekarang dapat iklan itu dia belinya buat anaknya. Jadi setiap casting selalu dapat. Kemarin tuh dapat 3. Kalau tidak salah dia dapat informasi dari si juri-juri saya. Casting Pampers, susu, sama satu lagi itu makanan bayi. Ya. Dikontrak itu. Dikontrak, Masya Allah, gue lagi dengerin. Ya. Coba Ya. kalau misalnya kalian Gugurin, kalian bunuh, belum tentu ceritanya seperti ini. Betul sekali. Dan sekarang dia bisa menyantunin neneknya di sana, karena neneknya bilang, kamu daripada membunuh ini lebih baik kau pergi aja dari kampung ini dulu. Masya Allah, itu loh bener nasihatnya si nenek itu ya. Nah, ya, ini akan tetap terawang. zodiak yang akan naik daun di akhir bulan Desember 2023. Ya, zodiak yang akan naik daun di akhir bulan Desember 2023. Betul. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawang saya, ya, seperti biasa saya akan mengajak saudara-saudaraku di luar sana yang sudah mempunyai botol minum kesehatan Infus Bio Kristal Spiritual. Inilah rahasia kesehatan saya, rahasia awet muda saya, dan rahasia ketenangan hati dan pikiran saya. Alhamdulillah. Dengan media ini, saya bisa mendoakan diri saya sendiri dan bermohon kepada Tuhan sehingga doa-doa yang saya ucapkan dalam hati akan masuk ke air ini dan akhirnya saya minum. Alhamdulillah ya. Botol kesehatan ini juga bisa menetralisir medan energi dalam tubuh kita. Ya.
Kalau emosi dan medan energi tidak stabil, dia akan menetralkan. Nih, karena di dalamnya ada batu kristal. Betul. Saya hanya ingin membutuhkan nama lengkap dan tanggal lahir untuk menyingkronkan Saudara. dengan batu kristal. Oke. Ya, yang sudah mendapatkan dari botol minum kesehatan ini dijaga dengan baik. Ya, ini hanya media. Selanjutnya kita bermohon kepada Tuhan, ya, dan khasiatnya akan kalian dapatkan sendiri. Masya Karena bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Amin. Kalau kalian penyakit medis, ya, kalian ada obat dari dokter, makan obatnya, minumnya dengan menggunakan ini. Nah, iki betul sekali. Kira ya. Nah, ini batu kristal bukan sekedar batu kristal saja yang dimana sudah diritualkan sama Ki Macan. Dipilih saudara tak terlihat salah satu yang berada di 10 tempat untuk berada di batu kristal iki ya. Iya. Doa terlebih dahulu Jolali ya. Bismillah. Rasanya air putih seperti air pegunungan setelah kalian melakukan doa. Alhamdulillah. Rasa air putihnya beda, seperti air pegunungan. Kira ya. Nah, parfum sanjakan nih pun Ya, Ki Macan. parfum Sanjaga saya ingin menggunakan yang warna kuning. Kuning ngoten nggih, monggo niki. Kekayaan Ya, samudra. parfum Sanjaga juga selalu saya gunakan setiap hari, setiap saya beraktivitas. Karena parfum Sanjaga ini selain dia wangi, juga bisa membersihkan energi negatif dalam tubuh kita. Amin. Dan membuka aura positif. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Macarin tambah sing warna biru ya, Rek ya. Paket lengkap nih pun Mas Jawir itu banyu mustika kinis-kinisnya Mas Jawir satu-satunya face mist di Indonesia rek ya sing ono tetesan mustika nih pun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul apa mbak dukun negatif kayak kating gaib juga nah niru-niru anu Ki Macan sama Mas Jawir tapi aja sampai kamu ngomong kalau nanti kamu buat modelnya kayak gini dibilang kita niru punyamu ya tak duduk kok kene ya diisi sing bener sing positif tapi yang negatif kita negatif nanti Iya. hati-hati loh ya doa dulu alhamdulillah sampai Zodiak. zodiak yang akan naik daun di akhir bulan Desember 2023 Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri. Untuk zodiak yang akan naik daun di akhir tahun 2023, tepatnya di akhir bulan Desember. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan semangat menunjukkan kesuksesan ojo lemes-lemesan rek ya ya, kita lihat ada berapa zodiak yang akan naik ke daun. puncak suksesnya. Betul kira naik daun menuju puncak kesuksesan di akhir bulan Desember 2023 kira ya. Kira-kira ono piro zodiak kira. Iya. Ada 6. Oh, ono. Ada 6 zodiak yang akan saya prediksi mereka akan naik puncak kesuksesannya di akhir bulan Desember. Waduh kira ya, Ki Macan melihat ada 6 zodiak ternyata. Tapi sebentar Mas Jawir. Dalam Ya. Pripun? Saya untuk zodiaknya terakhir aja. Oh, terakhir mawon lagi. Ya. Betul. Kita lihat puncak kesuksesan seperti apa yang akan didapat oleh 6 zodiak di akhir bulan Desember. Jin. Wow. Yang bekerja di suatu tempat. Ya, di sini yang saya lihat dan yang saya rasakan, kalian akan diangkat jabatannya, dinaikkan gajinya, dan di akhir bulan Desember nanti bonus besar yang akan kalian terima. Masya Allah, udah naik gaji, naik promosi, jabatan, wah bonus juga dikeluarkan. Dari situlah awal kalian naik daun. Masya Allah. Tapi pada saat seperti itu, kalian membalasnya seperti apa? Kerja yang lebih
giat lagi. Betul. Ya, kerja yang lebih semangat lagi. Jangan sampai sudah gaji naik, jabatan naik, dan bonus dapat, tapi kinerja kalian masih standar kayak tahun kemarin. Itu salah. Salah. Harus lebih loyalitas dalam bekerja. Harus lebih loyalitas, harus bisa menunjukkan yang lebih baik untuk kemajuan perusahaan, ya pasti nih ya. Ini yang saya lihat di sini yang single ya. Di bulan Desember kalian akan dipertemukan orang yang jauh lebih care, orang yang jauh pendapatannya, mapannya lebih dari kalian, sehingga orang yang ingin mendekat kalian itu akan mensupport sesuai keinginanmu. Oh ngoten yo, karena dia sudah mapan, pendapatannya lebih, akhirnya wah deket sama kamu, mensupport murah, alhamdulillah. Ingat ya, dia yang mensupport, bukan kamu yang mensupport dia. Wih, disupport sama pasangan baru nih Rek ya. Kemudian yang bekerja, yang mempunyai usaha, ya, di akhir bulan Desember, disinilah kalian akan mendapatkan yang namanya usaha kalian banyak peningkatan. Ya, diawalin dari akhir bulan Desember. Ya, tamu-tamu lama itu akan datang kembali, dan tamu-tamu baru pun menjadi penasaran untuk datang ke tempat kalian. Tamu baru berdatangan. Omset mulai naik, Alhamdulillah. pesanan mulai naik, orderan udah meningkat. Jangan mengeluh. Ojo. Iya Rek ya, alhamdulillah. Ojo ngeluh pokoknya ya. Kenapa malah niki? Yang tidak usaha bagus ya. Ya, yang belum mendapatkan pekerjaan, ya, di sini di bulan Desember nanti akan ada panggilan, ya. Walaupun tempat pekerjaan itu membuat kalian tidak nyaman awalnya. Awalnya, gue dengerin. Di sini akan ada 2 cobaan. Oh, ngoten iki. Ya, kalau kalian pas dipanggil terus bekerja 3 hari mulai nggak betah, berarti kalian bukan orang-orang terpilih. Betul. Tapi kalau kalian bisa melewati selama 3 hari itu, bekerja dengan betah, kalian akan diterima dan lebih baik gajinya. Karena perusahaan yang akan menarikmu nanti itu berpura-pura membayar kecil. Padahal setelah kalian lewat 3 hari masa training itu, kalian akan dinaikkan gajinya. Ngoten iki Ya, ingat, bukan perusahaan yang harus mengerti kamu, tapi kamu yang harus mengerti kemauan dari perusahaan. Ikutin aja dulu. Betul. Kalau kalian ingin sukses Betul. di akhir bulan Desember. Ngaten ya, ini Pak Joy juga perlu memberi nasihat ini pada orang-orang yang mau ngelamar pekerjaan di sebuah tempat. Jangan berpikir bahwa perusahaan harus mengerti kalian. Ya. Terus kemudian kalian itu bisa seenaknya. Yang namanya pekerjaan pasti ada tekanan. Kalau kalian nggak mau tekanan dalam bentuk aturan-aturan, gawe perusahaan dewe. Ke itu aja, ke gua. Ke gua, ya tadi Ki ya. Ke gua, rapi-rapi pinggir-pinggir gua. Pinggir-pinggirnya gua. Terus Aman nih gua. nggak ada yang marah. Nggak ada yang marah. Ya kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan itu punya aturan. Terus kemudian kalian harus mengikuti aturan. Disuruh mengikuti aturan, kalian malah bilangnya penuh dengan tekanan. Gendeng tak kalian itu? Nggak boleh seperti itu. Nah, ini ada loh yang seperti itu. Mas Jawin ngomong kayak gini karena ada yang berpikiran seperti itu. Dan Mas Jawin mau mengingatkan, nggak boleh seperti itu. Kalau kalian bekerja di sebuah tempat, aturan apapun yang ada di perusahaan tersebut, ya ikuti SOP-nya. Kalian harus menikmati agar apa? Agar pekerjaan kalian itu terasa tidak berat. Kuncinya menikmati. Lalu dari awalnya aja kalian sudah mengeluh dengan SOP-nya sebuah perusahaan, minggat. Merasa kerja ndek kono daripada kowe entar gendeng dhewe. Betul. Ya Ki ya, napa malih Ki? Iya, ibu-ibu rumah tangga. Ya, bagaimana caranya untuk bisa naik ke puncak kesuksesan. Padahal saya ibu-ibu rumah tangga macam. Di sini ada kesempatan dikhususkan untuk ibu-ibu rumah tangga yang kreatif. Dimulailah di akhir bulan Desember ini. Keluarkan imajinasi kalian. Betul. Posting kemana-mana. Disitulah awal kesuksesan kalian. Amin. Nah, kalau ibu rumah tangga aja juga ada rezekinya kalau ide kreatif kalian mau disalurkan ya Ki ya. Betul. Pasarkan ojo takut rek. Mau dihina jelek biarin aja. Ngono. Oh, pasti ada hasil nanti. Yang bekerjanya freelance, ya, ini ada cahaya Tuhan. Yang saya rasakan di sini,
yang selama ini kalian sebulan cuma satu job atau sebulan cuma 2 job, tidak tertutup, tidak tercover dengan kehidupan kalian. Ya. Di bulan-bulan kemarin power kalian tuh besar sekali untuk mendapatkan job. Semangat. Tapi tidak ada job. Nah, di bulan Desember, di akhir bulan Desember banyak sekali job sampai bernapas pun susah. Awas mengeluh. Kalau mengeluh Tuhan tidak akan pernah memberikan lagi. Senyum, hadapi, nikmati. Betul sekali. Kalau mau mengeluh, ingat bulan-bulan kemarin yang dimana kamu sepi job, supaya kalian itu bersyukur, Ya. supaya tidak mengeluh. Berarti kan ini jawaban dari doa-doamu yang berapa bulan yang lalu sepi. Ya, jadi kalau sudah rame, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ngono rek, napa malih ki? Cahaya Tuhan lho rek api. Wah, di sini ada kartu tarot saya ya. 2 tangan menjadi 1. Oh, Ya. 2 tangan menjadi 1 yang mana artinya di sini ya. Untuk kalian yang selama ini sulit dalam kebahagiaan keluarga ya, yang mana akan dipersatukan lagi oleh Tuhan untuk menjalin silaturahmi dan memperbaiki hubungan rumah tangga. wih, Baik hubungan rumah tangga maupun hubungan keluarga. Ini akan dihubungkan lagi, diberikan kesempatan untuk menjalin silaturahmi yang jauh lebih baik. masya Allah, ini baik itu dengan pasangan ya Ki ya, ataupun dengan keluarga ya Ki ya. Ki lo gambarnya tangan nih kita ya. Waduh, semoga aja ada hal baiknya yang dilihat sama Ki Macan sehingga bisa baik semuanya. Amin. Apa maneh Ki? Wow. Ini yang kalian yang mempunyai tanah atau rumah atau gedung atau apa yang selama ini ingin dijual tapi susah sekali. Oh, Sampai kalian berpikir kalau misal tempat ini laku, saya mau buka usaha atau saya mau kos-kosan lagi. Akhirnya properti yang kalian jual selama ini akan laku. Inilah awal dari kesuksesan kalian. Jangan salah melangkah. Ya, jangan gelap mata, jangan hilap pas melihat uang. sibuk Halal habisin. hajar hantam. Ya, ingat visi. Setelah mendapatkan uang, visi. Yang diperlukan adalah untuk kemajuan ke depan. Karena kalau uang tidak diolah, diputarkan, Entek, Rek. itu akan habis diambil-ambil terus. Betul, betul, betul. Sedangkan tanah tidak ada lagi nanti. Betul, dengerin ini Ki Macan ya. Apa yang sudah jadi nasihatnya Ki Macan, kalau sudah itu laku, ojo gelap mata untuk menghambur-hamburkan. Ya. Cepet diolah. Visi misimu apa? Yo, itu harus cepet diwujudkan dan berjuang di usahamu itu ya Ki yo, karena tanahmu wis ora ono lho ya. Ya Ki yo, nanti sibuk menghabiskan akhirnya lah gunung emas segunungnya lembok tungkili aja ya lama-lama habis. Iya. Saya ngomong lagi nih ya. Oh nggih. Jadi pengguna media saya itu bukan saja orang menengah ke bawah, Menengah ke atas juga. dia menengah ke atas. Yang ada kemarin kalau tidak salah Lamborghini warna mobilnya ya. Lamborghini Ki. Ada. Dia di Australia. Dia di Australia. Ya, Lamborghini di Australia. Pengusaha sukses di sana. Masya Allah. Ya. Dia membeli dari media tangan apa ya? Tangan temannya. Oh. Ya. Tapi ditranslate seperti itu. Akhirnya dia lolos. Oh. Di admin 1, admin 2. Oh. Dia mau pergi ke Singapura, dia bawa mobil. Lamborghini-nya Iya. itu Tapi tiba-tiba dia berhenti di bank, di bank. ya. Mau gadekan Lamborghini-nya ini. Datang ke bank, saya mau gade Lamborghini saya. 5.000. 5.000 US dollar. Iya. Padahal harga Lamborghini lebih dari itu, Lagi. ya. Nah, orang bank apa bilang? Ih, bodoh sekali orang kaya ini. Kok cuma digade segitu? Kok cuman mobil mahal ini coba digade segitu. Nah, tidak apa-apa. Ambil 5.000. US dollar. Dia pergi ke Singapura Nggih. selama 2 minggu. Nggih. Dia balik, 5.000-nya dikasih. Heeh. Bunganya kalau tidak salah itu ya. Kalau informasi dari juri-juri saya itu $19 sekian. Oh. Ya. Dikasih. Terus kok bisa menggadaikan mobil? Lihat, dia pintar sekali ternyata. Karena kalau di Australia Nggih. mobil itu Heeh. diparkir bisa lebih 5.000 lebih. Oh.
biaya parkirannya ya Ki Tapi ya. dengan dia menggadaikan dia cuma hanya bayar bunganya $19. saja. Pintar. Sampai jurid saya geleng-geleng. Wow. Kan sempat jurid bilang jangan digadek, ngapain digadek, jangan digadek. Pas dilihat bau-baunya, maksudnya dia ngerti. Daripada parkir di bandara. Parkir di bandara harganya lebih mahal. Wah, lebih baik Pintar dipakai itu. Pegadaian. Iya. Udah aman ya Ki Udah ya. aman masuk di parkiran bank. Masuk parkiran bang. Cuman bayar 2 minggu $19. $19. Pintar itu. Mudah-mudahan melihat ya. Mudah-mudahan nonton ya Ki ya. Waduh, baik-baik Macan. Apa malah nih Ki? Ya, kita lihat zodiak apa? Pemikirannya out of the Ya. box ya. Kita lihat zodiak apa? Nggih. Dari 6 zodiak tersebut sebelah sini. Ngaten Ki. Sekarang saatnya zodiaknya ngaten Ki ya. Ada 6 zodiak tadi yang dilihat sama Ki Macan. Kira-kira zodiaknya apa saja ya Rek ya yang akan mendapatkan naik daun menuju puncak kesuksesan. Kalian akan naik daun. Alhamdulillah kira. Kapan-kapan kalau kita ke Australia jemput di bandara. Waduh, naik Lamborghini. Iya. Wah. Bengong nggak? Hah? Kayaknya nggak bisa saya. Nggak bisa, saya juga nggak tahu masuknya lewat tata dari atas. Gorong-gorong Aduh, bawah. kan gorong-gorong bawah itu. Suaranya bising macam. Ngor gitu. Sampai Zodiak pertama, Nggih. Scorpio. Woi, Scorpio guys. Scorpio. Pertama Rek. Aries. Aries. Libra. Oh, Libra. Cancer. Cancer. Oh iya, Cancer. Cancer. Gemini. Oh, Gemini langganan kurang satu. Terakhir. Aquarius. Waduh, Aquarius. Ya. 6 zodiak itu saya prediksi mereka akan naik ke puncak kesuksesannya di akhir bulan Desember. Ngoten iki ya, alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah tabarakallah. Ada 6 zodiak yang dilihat sama Ki Macan yang sudah disebutkan tadi. Semoga bisa membawa kebaikan atau penyemangat untuk kakak-kakak semuanya para penonton Nippon Pintu Misteri. Nah, ayo kalian ada ndak zodiake? Baik Ki Macan, ini kalau untuk sifat dan karakter positif apa yang harus ditonjolkan nih Kiki? 1. Bekerja keras. 2. Bersyukur. 2 karakter itu. 2 karakter yang harus ditonjolkan, bekerja keras sama bersyukur. Ini benar-benar karakter positif nih Kiki ya. Tidak termasuk untuk orang-orang yang letai-letoy. Ya, ngeliat tembok ngeledor. Yang lihat kursi jogrok, tidak termasuk. Ini orang pekerja keras. Tuh. Optimis. Dan mereka selalu bersyukur apa yang ada yang punya saat ini. Masya Allah, gitu ya Ki ya. Tidak leto-letoy, bekerja keras dan juga harus bersyukur ya Ki ya. Ini benar karakter positif. Ayo kakak-kakak semuanya, kalau kalian tidak bekerja keras, hidup itu harus bekerja keras, Rek. Mau sukses ya harus bekerja keras. Kalau impian kalian mau menjadi sukses nanti ke depannya, ya harus diawali dengan kerja keras. Ya Ki, ya. Jangan sampai kalian leto-leto, ini udah ngeluh capek, gitu ngeluh capek. Terus kemudian ngelihat orang yang sukses, wah enak ya orang itu. Kok lihat orang itu pasti berjuangnya pun juga mati-matian. Iya. Ya Ki, ya. Betul. Kamu harapannya itu sukses, impiannya sukses, bahagia, enak, ongkang-ongkang kaki, ngono. Tapi kalian bekerja keras, saya ndak mau. Yo, giliran orang ngelihat yang satu sukses, wah ngelamun, wah kok bisa ya. Coba-coba, kadang-kadang Maino menjadi orang yang sekarang sudah sukses itu ceritanya itu seperti apa? Pasti berjuang, bekerja kerasnya pun juga pasti ada, Yogi, yo. Kena hujan aja, nunggunya lama. Ngoten Ki. Babat aja dulu. Betul. Pakai mantel babat. Nah. Gitu, ya. Jangan nunggu sampai itu. Ya 2 hari.
Akhirnya pokoknya harus bekerja keras ya Rek ya. Hidup memang harus diperjuangkan dengan kerja keras, karena kembali lagi Tuhan pun juga pasti akan memberikan rezeki kalau Tuhan melihat umatnya itu bekerja keras ya Ki ya. Nah, ojo sampai ndak bekerja keras. Matur nuwun niki Ki Macan. Semoga apa yang menjadi ramalannya Ki Macan ini bisa menjadi penyemangat untuk kakak-kakak semuanya, para penonton pun Pintu Misteri. Kalau sudah ini Mas Jawir mengingatkan untuk kakak-kakak semua para penonton pun Pintu Misteri yang menginginkan media-medianya Ki Macan. Ingat, media-medianya Ki Macan itu hanya bisa kalian order melalui admin 1, admin 2, admin 3, dan juga ada online shop itu hanya Shopee. Nanti cariin di situ Pintu Misteri. Order medianya Ki Macan itu memang ada seleksinya di admin 1 dan admin 2. Ya, kalau kalian tidak menginginkan seleksi, bisa ke layanan toko online shop itu di Shopee. Namun tidak semua media yang bisa ada di Shopee, hanya media-media tertentu saja. Karena kenapa? Karena tidak semua media Ki Macan itu bisa kalian miliki. Hanya orang-orang tertentu yang tidak sombong, orang yang sabar, tidak egois, dan bisa menghargai. Satu, sabar saja. Sabar. Kenapa? Karena itu tadi orderan yang kalian pesan itu tidak 1 hari 2 hari langsung terkirim, tidak. 7 sampai 14 hari. Karena apa? Satu persatu saya doakan menurut syarat-syarat yang ada. Betul. Satu persatu, ya. Tidak random semua itu. Iya. Saya cuma bingung kalau di luar sana hari ini pesan besok dikirim. dikirim itu didoain nggak ya? Dikasih apa itu ya? Apa mentahan? Nah, kalau saya itu 7 hari sampai 14 hari. Kalau mau tunggu silakan, tidak mau tunggu admin saya tidak mau tunggu, balikan uang saya. Silakan Akan balikan dengan hari itu juga. Betul sekali ya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Itu tadi ya Rek ya. Mohon maaf apabila memang lama ya, karena memang harus Ki Macan sama Mas Jawir yang membantu Ki Macan untuk melakukan proses pengisian ya. Jadi ya mohon maaf ya. Tanggung jawab yang diberikan Ki Macan dengan media-medianya ini bukan settingan. Badukun negatif, orang yang sirik hati, orang yang benci hati, katanya Mas Jawir ngomong kayak gini, Ki Macan ngomong kayak gini, katanya teknik marketing. Entah kok lakon kok ya suwe-suwe. Yo, teknik marketing ya memang ya iya. Ya Ki, ya ada aja orang yang kayak begitu, itu ada aja. Ngomongin katanya teknik marketing. Gak usah dengerin omongan manusia. Oh, lagi serba salah. Zaman Nabi aja serba salah, apalagi zaman manusia sekarang. Biarkan saja, yang penting kita berbuat baik. Betul. Isi dengan yang baik. Amin. Sehingga orang lain memakainya berfaedah. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Ngono ya Rek ya. Nanti lihat Rek di akhir video itu akan dijelaskan nomor teleponnya admin 1, admin 2, admin 3 ya. Waduh, terima kasih banyak Ki Macan. Kalau sudah saatnya Mas Jawir juga mengingatkan kakak-kakak semua para penonton di Pintu Misteri, ojo lali, ojo lalen, ojo kesupen. Kita doakan selalu untuk negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dalam kesulitan orang-orang meninggalkanmu, tenang saja. Itu bisa jadi karena Tuhan sendirilah yang akan mengurusmu. Gila Rek ya, makanya kalau kalian dalam kesulitan, ternyata orang-orang di sekeliling kalian itu ternyata tidak bisa membantu, tidak support kalian, malah menghindar dari kalian, sudah tinggalkan kalian. Kita tidak bisa bergantung menginginkan manusia untuk bisa membantu kita ya, karena nanti jatuhnya kecewa. Tapi kita bisa menggantungkan pertolongan itu pada Sang Maha Pencipta, penguasa alam semesta, Tuhan Maha Kaya ya. Jadi jangan takut. Makanya apapun problem permasalahan kita hadapi, jangan sampai kita itu membenci Tuhan, jangan sampai kita itu keluar dari kepercayaan, kuasa, mukjizat, berkah, karunia Tuhan. Karena semuanya itu nyata, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan selama Tuhan berkehendak. Kun fayakun raya. Matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Hasil Rogo Sukmo saya ada zodiak Virgo yang ada di Madiun. Seorang wanita
berumur 32 tahun, yang ditinggal oleh suaminya, pekerjaannya hancur.